Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Faras dengan NIM F1E1200055. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester dengan mengangkat judul Wireless Commerce. Wireless Commerce. Wireless adalah jaringan yang menghubungkan telekomunikasi perangkat satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan media kabel sebagai media pengantarnya. Sebagai gantinya, jaringan dan kabel yang digunakan adalah media transmisi untuk mengantarkan gelombang elektromagnetik. Apabila jaringan komputer membutuhkan kabel jaringan seperti kabel optik, fiber, dan UTP, jaringan dan kabel wireless hanya memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Salah satu keunggulan menggunakan jaringan wireless adalah kemudahan pemasangan karena memasang jaringan wireless tidak memerlukan banyak kabel untuk membangun koneksi. Selanjutnya yaitu fungsi jaringan dan teknologi wireless. Wireless mampu menjangkau lebih luas area. Yang kedua, kamu bisa meminimalisir biaya pemasangan karena jaringan yang akan dipasang tidak memerlukan kabel terlalu banyak alias tanpa kabel. Selanjutnya, fitur Wireless Access Point atau WAP berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data. Selain sebagai pengatur lalu lintas data, WAP juga berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal dengan wireless. Jaringan wireless juga berfungsi sebagai pengatur akses point agar tugasnya sebagai DCHP server berjalan lancar. Jaringan wireless bisa diperkuat dengan beberapa peralatan khusus seperti booster. Sebagai user, memiliki ruang gerak tak terbatas saat menggunakan Wi-Fi sebab jarak jangkauannya yang lebih luas dan fleksibel. Selain biaya pemasangan yang murah, proses pemasangannya pun lebih mudah dan bisa memasang jaringan ini di indoor ataupun outdoor. Dengan adanya teknologi wireless, kini telah banyak dikembangkan untuk memudahkan banyak hal. Salah satu penerapan wireless adalah dalam bentuk pasar atau wireless commerce. Wireless commerce dibagi dua, yaitu m-commerce dan e-commerce. Yang pertama, saya akan membahas tentang e-commerce. Di sini, electric commerce mencakup semua transaksi komersial yang dilakukan secara digital, dan mobile commerce hanya mencakup transaksi mobile atau tablet, termasuk transaksi digital yang dilakukan di smartphone. Walaupun m-commerce adalah kategori e-commerce, transaksi yang dilakukan di desktop akan dikategorikan sebagai e-commerce. Selanjutnya, selanjutnya ada m-commerce menurut Corey Jensen, yaitu bentuk transaksi elektronik, transaksi berbasiskan jaringan wireless bagaimana halnya e-commerce, namun lebih mengkhusus kepada perangkat mobile, smartphone, handphone, atau tablet, maupun komputer jinjing, atau biasa kita sebut dengan notebook. Selanjutnya yaitu, menurut Christine Morris, m-commerce merupakan perkembangan dari e-commerce yang memberikan kemudahan kepada konsumen melalui perangkat mobile yang dimilikinya dan jaringan wireless. Selanjutnya yaitu contoh m-commerce atau mobile commerce menurut Harsh. Yang pertama, pembayaran tagihan menggunakan mobile phone atau handheld device. Yang kedua, menggunakan pengenalan suara pada mobile phone untuk membeli karcis bioskop. Selanjutnya, pembayaran untuk file MP3 yang didownload melalui mobile phone, dan handheld device. Yang keempat, pembelian stok menggunakan mobile phone atau handheld device dan memulai permintaan untuk mentransfer uang dari rekening bank. Selanjutnya, pemesanan dan pembelian pada handheld device atau laptop melalui jaringan wireless yang dihubungkan ke internet penyalur. Setelah itu, latar belakang munculnya m-commerce. Latar belakang munculnya m-commerce, yang pertama itu perkembangan teknologi komputer, baik pada perangkat keras, perangkat lunak, maupun keduanya yang makin pesat. Yang kedua, evolusi jaringan komputer dari waktu ke waktu. Selanjutnya, yang menjadi penyebab latar belakang munculnya m-commerce yaitu dukungan berbagai vendor yang menyediakan beragam produk. Kemudahan yang diberikan oleh teknologi mobile commerce kepada konsumen dan penjual jika dibandingkan dengan e-commerce umumnya berbasis web pada komputer. Dan yang terakhir, yang menjadi latar belakang munculnya m-commerce yaitu dukungan pihak bank,
baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, beserta dengan para penyedia layanan transaksi online. Contohnya, e-wallet yang biasa kita kenal dengan nama PayPal, sehingga makin menambah jumlah pilihan layanan m-commerce yang tersedia saat ini di seluruh dunia secara online. Selanjutnya yaitu keuntungan wireless commerce. Kepuasan pelanggan merupakan hal yang pertama yang merupakan keuntungan wireless commerce. Di sini kepuasan pelanggan diperoleh melalui penghematan biaya dan peluang bisnis yang baru. Selanjutnya, menggunakan m-commerce setiap waktu di mana saja dengan lightweighted device tree. Pemilik tunggal mempunyai pengendalian atas data sedangkan mobile device dapat diselaraskan. Selanjutnya, m-commerce dapat membawa penjual dan pembeli bersama-sama dengan mudah sehingga memungkinkan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang lebih besar dan hubungan dengan pelanggan menjadi semakin dekat. Jika terdapat keuntungan, maka juga terdapat kekurangan dari wireless commerce ini. Yang pertama, mobile device tidak biasanya menawarkan grafik atau daya proses suatu PC. Di sini artinya masih terdapat kekurangan dari perangkat yang kita gunakan, yang tidak dapat kita maksimalkan sebagaimana PC dapat bekerja. Jadi, masih ada keterbatasan pengaksesan e-commerce ataupun mobile commerce melalui mobile device, yang mana dapat dimaksimalkan melalui penggunaan PC. Selanjutnya, layanan kecil dari mobile device membatasi kompleksitas aplikasi. Dan yang terakhir, masing-masing jaringan mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap pemahaman e-commerce. Di sini, infrastruktur jaringan juga diperlukan dalam mendukung perkembangan e-commerce yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, yaitu kesimpulan. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, transaksi jual beli juga semakin mudah digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini memberikan dampak positif kepada dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Penjual dapat dengan mudah mempromosikan dan menjangkau pelanggan dengan adanya wireless commerce ini. Pelanggan juga dapat dengan mudah mencari dan membeli apa yang mereka inginkan. Hanya saja, perkembangan wireless commerce di Indonesia harus diiringi dengan perkembangan sumber daya dan infrastruktur pendukung yang memadai. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian tugas ujian tengah semester ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.